Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang bioteknologi. Kelompok kami beranggotakan Vini Salsabila, Muhammad Fahmi Akbar, dan Nadia Sahda Hendrasti. Salin dia selanjutnya. Nah, peta konsep yang akan kita bahas adalah yang pertama ada pengertian bioteknologi, yang kedua ada sejarah bioteknologi, yang ketiga penggolongan bioteknologi, dan keempat dampak positif dan dampak negatif dari bioteknologi. Salin dia selanjutnya. Nah, yang pertama pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Nah, bioteknologi adalah suatu teknik modern untuk mengubah bahan mentah melalui transformasi biologi sehingga menjadi produk yang berguna. Arti bioteknologi secara lebih lengkapnya yaitu pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem, atau proses biologis untuk menghasilkan dan atau meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Salin dia selanjutnya. Nah, setelah pengertian kita akan membahas secara singkat tentang sejarah bioteknologi. Bioteknologi sebenarnya sudah dikenal sejak lama, meski pada masa lalu belum dikenal istilah seperti saat ini, belum dikenal istilah bioteknologi seperti yang sekarang. Nah, pengetahuan tentang bioteknologi muncul pada sekitar tahun 1857 hingga 1876. Pada saat itu, Louis Pasteur melakukan penelitian tentang fermentasi yang dihasilkan dari bantuan mikroorganisme. Berkat penelitian itu, Pasteur kemudian dikenal sebagai Bapak Ilmu Bioteknologi. Salin dia selanjutnya. Nah, bioteknologi mulai dikenal oleh masyarakat luas itu pada tahun 1919. Ilmuwan berkebangsaan Hungaria bernama Karl Ereky adalah orang yang pertama kali menggunakan istilah tersebut. Jadi Karl Ereky adalah orang yang pertama kali menggunakan istilah bioteknologi. Nah, istilah bioteknologi itu merujuk terhadap interaksi biologi dan teknologi yang dilakukan oleh manusia. Adapun interaksi yang dimaksud adalah pemanfaatan ilmu biologi terhadap teknologi. Nah, penggabungan antara kedua ilmu tersebut dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia dari bahan baku alam. Nah, pada masa tersebut bioteknologi yang dikenal masih belum semutakhir sekarang. Salin dia selanjutnya. Sejarah bioteknologi modern kemudian dimulai sekitar 10 tahun sejak itu, 10 tahun dari 1919. Tepatnya itu pada tahun 1928. Pada masa itu, Alexander Fleming berhasil menemukan antibiotik penisilin dan penicillium. Selanjutnya, kedua antibiotik tersebut digunakan sebagai obat untuk mengatasi penyakit kulit manusia akibat gangguan bakteri Staphylococcus aureus. Itu nama bakteri yang waktu itu yang digunakan oleh Alexander Fleming. Jadi dia menciptakan antibiotik untuk obat sebagai obat kulit dari penyakit yang diakibatkan oleh bakteri. Nah, tepat pada akhir 1970-an, bioteknologi telah mendunia dan dikenal sebagai satu dari sekian revolusi di bidang teknologi yang sangat berpengaruh dan menjanjikan. Salin dia selanjutnya. Salin dia selanjutnya akan dijelaskan oleh Vini mengenai penggolongan bioteknologi. Baik, yang selanjutnya ada penggolongan bioteknologi. Salin selanjutnya. Penggolongan yang pertama itu bioteknologi terbagi menjadi bioteknologi konvensional atau bioteknologi yang masih tradisional.
di mana bioteknologi konvensional ini masih memanfaatkan mikroba, proses biokimia, dan juga proses genetik yang alami, baik berupa mutasi atau rekombinasi genetik. Prinsip bioteknologi ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu oleh umat manusia. Kemudian, penerapan bioteknologi konvensional atau bioteknologi tradisional ini telah merambah ke beberapa bidang kehidupan manusia, seperti bidang pangan, pertanian, peternakan, dan juga kesehatan, serta pengobatan. Selanjutnya, yang pertama itu bagi dunia pangan. Di dalam dunia pangan, pemanfaatan bioteknologi tradisional ini sangatlah banyak. Alasannya itu karena bidang ini menjadi awal mula dikenalnya bioteknologi sederhana oleh manusia pada zaman dahulu. Selanjutnya, nah ada beberapa contoh pangan dari hasil proses bioteknologi tradisional. Yang pertama itu tempe, di mana tempe berbahan baku kedelai yang memanfaatkan enzim protease dan jamur Rhizopus oligosporus sebagai agen biologinya. Kemudian ada tauco yang berbahan baku kedelai dengan memanfaatkan enzim protease dan agen biologinya adalah Aspergillus oryzae. Selanjutnya ada kecap, di mana kecap berbahan baku kedelai yang memanfaatkan enzim protease dan agen biologinya adalah Aspergillus soyae. Kemudian ada pula oncom yang berbahan baku bungkin kacang dengan menggunakan enzim protease dan agen biologinya adalah Monilia cytophylla. Selanjutnya ada yogurt. Yogurt ini berbahan baku susu dengan memanfaatkan enzim laktase dan agen biologinya adalah bakteri Streptococcus thermophilus atau bakteri Streptococcus vulgaris. Kemudian ada pula keju yang berbahan dasar baku susu dengan enzim lipase dan agen biologinya adalah Lactobacillus. Selanjutnya, selain di dalam bidang pangan, bioteknologi tradisional ini juga digunakan di dalam dunia pertanian, di mana sebagian besar mikroba memiliki peranan yang menguntungkan bagi bidang pertanian, seperti dekomposisi, fiksasi nitrogen, pelarutan fosfat, perangsangan pertumbuhan, biokontrol patogen hama, dan bakteri, serta membantu proses penyerapan unsur hara. Selanjutnya itu ada beberapa contoh penggunaan bioteknologi di dalam dunia pertanian. Yang pertama itu ada proses pengomposan yang dapat dipercepat dengan menggunakan mikroba komposer dengan kemampuan yang baik. Penggunaan mikroba dalam proses dekomposisi akan mempersingkat waktu proses pengomposan, di mana mikroba dekomposer yang sering digunakan dalam pembuatan pupuk kompos ini antara lain Trichoderma pseudoconingi, Phytopaga sp, dan fungi pelapuk putih. Kemudian ada penerapannya di biofertilizer. Penggunaan pupuk kimia saat ini sudah sangat melewati ambang batas kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan zat hara tanaman, biasanya petani dapat mengandalkan pupuk kompos yang diproduksi menggunakan mikroba, di mana mikroba tanah banyak yang berperan dalam penyerapan unsur hara bagi tanaman. Salah satu nutrisi yang penting bagi tanaman adalah nitrogen yang sangat melimpah di udara, tetapi sedikit di dalam tanah. Selanjutnya ada di bidang peternakan. Bioteknologi ini juga banyak diterapkan di dalam dunia peternakan, di mana ada beberapa contohnya, yaitu yang pertama diterapkan untuk domba ankon, di mana domba ini adalah domba yang memiliki kaki pendek dan juga bengkok akibat adanya proses mutasi yang alami.
Kemudian ada juga sapi Jersey, yaitu sapi penghasil susu yang banyak mempunyai kandungan krim yang jauh lebih banyak setelah mengalami mutasi oleh manusia. Nah, selanjutnya ada di bidang kesehatan. Di dalam dunia kesehatan, bioteknologi konvensional banyak dimanfaatkan untuk menghasilkan obat-obatan. Seperti contohnya itu, di dalam dunia kesehatan, bioteknologi konvensional itu digunakan untuk membuat antibiotik. Antibiotik ini merupakan produk bidang pengobatan yang dihasilkan dari jamur dan juga bakteri. Kemudian ada vaksin, yaitu adalah sebuah produk yang berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan memanfaatkan mikroorganisme ataupun bagiannya yang toksinnya telah dimatikan terlebih dahulu. Selanjutnya, nah kemudian bioteknologi ini terbagi lagi menjadi modern. Selain konvensional, bioteknologi juga terbagi menjadi bioteknologi modern, di mana bioteknologi modern ini mulai mengalami perkembangan yang signifikan setelah struktur DNA ditemukan pada tahun 1950-an, di mana bioteknologi modern lebih dikenal sebagai jenis bioteknologi yang didasarkan pada rekayasa DNA atau manipulasi genetik yang memanfaatkan biokimia dan juga mikroorganisme. Selanjutnya, nah ini ada beberapa contoh penerapan bioteknologi modern. Yang pertama itu untuk teknologi reproduksi. Teknologi reproduksi sendiri merupakan metode perkembangbiakan dengan memanfaatkan alat serta prosedur tertentu. Metode ini dilakukan sebagai upaya untuk peningkatan mutu individu agar menjadi lebih baik sesuai dengan harapan manusia. Yang selanjutnya ada kultur jaringan. Nah, ini salah satu contoh bentuk dari reproduksi tadi, yaitu ada kultur jaringan, di mana kultur jaringan merupakan metode untuk memperbanyak jumlah tumbuhan dengan melakukan budidaya pada jaringan tertentu agar menjadi sesuatu yang memiliki sifat sama persis seperti induknya. Metode ini dapat menghasilkan bibit yang unggul dalam waktu cepat, kuantitas yang banyak, dan juga terbebas dari penyakit. Yang kedua itu ada inseminasi buatan. Nah, ini merupakan metode pembuahan yang dilakukan dengan menggunakan bantuan manusia. Metode inseminasi ini biasanya diterapkan pada hewan-hewan ternak, seperti sapi, namun kadang juga diterapkan bagi manusia. Selanjutnya, ada fertilisasi in vitro atau yang saat ini biasa dikenal dengan bayi tabung. Metode ini menghasilkan bayi melalui proses pembuahan yang tidak dilakukan di dalam tubuh atau di dalam rahim perempuan. Metode ini biasanya sering dilakukan oleh pasangan suami istri yang sulit mendapatkan keturunan. Kemudian ada pula cloning atau pengklonan, di mana metode ini menghasilkan keturunan yang sangat identik dengan induknya berdasarkan sifat yang aseksual. Nah, kemudian ada pula radiasi. Nah, radiasi ini biasa disebut juga dengan penyinaran, yang merupakan metode pemanfaatan gelombang elektromagnetik untuk pengawetan makanan, menghambat proses pertumbuhan tunas tanaman, mencegah buah mengalami kematangan, dan juga sebagai cara untuk menghasilkan mutan. Selanjutnya ada hidroponik dan aeroponik. Hidroponik ini termasuk suatu metode bercocok tanam dengan memanfaatkan air dan bahan yang memiliki pori atau porus. Sementara aeroponik sendiri merupakan suatu metode bertanam dengan cara membiarkan akar tanaman itu menggantung di udara, sehingga akar tersebut tidak menempel pada media tanam apapun.
Selanjutnya, nah setelah penggolongan, sebenarnya bioteknologi ini juga terbagi menjadi 4 jenis, di mana 4 jenis ini dibedakan berdasarkan warna. Yang pertama itu adalah bioteknologi merah, di mana bioteknologi merah ini merupakan cabang ilmu bioteknologi yang mempelajari aplikasi bioteknologi di bidang medis atau di bidang kesehatan. Kemudian ada bioteknologi putih, adalah bioteknologi yang diaplikasikan dalam industri seperti pengembangan dan juga produksi senyawa baru, serta pembuatan sumber energi yang terbarukan. Kemudian ada bioteknologi hijau, yaitu mempelajari aplikasi bioteknologi di dalam bidang pertanian dan juga peternakan. Dan yang terakhir adalah bioteknologi biru, atau bioteknologi akuatik, di mana bioteknologi ini mengendalikan proses-proses yang terjadi di dalam lingkungan akuatik yang berkaitan biasanya dengan air. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia. Baik, selanjutnya itu ada dampak positif dan dampak negatif dari bioteknologi. Dampak positifnya yang pertama, menghasilkan produk makanan yang inovatif dengan memanfaatkan bantuan bakteri dan jamur. Proses ini biasanya dikenal sebagai fermentasi. Dampak positif yang kedua, membantu untuk menciptakan tanaman yang bersifat kebal terhadap hama yang sering menyerang tanaman sejenisnya. Dengan begitu, kualitas tanaman yang dihasilkan lebih tinggi. Dampak positif yang ketiga, yaitu mengurangi dampak dari pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan mikroorganisme, misalnya bakteri dalam kegiatan daur ulang. Lalu yang keempat, yaitu menghasilkan penemuan baru dalam bidang medis seperti berbagai jenis obat-obatan dan vaksin yang menggunakan bantuan virus yang sudah dinonaktifkan. Dampak positif selanjutnya yaitu membantu proses perkembangbiakan pada makhluk hidup melalui berbagai cara dan biasanya individu yang dihasilkan mempunyai ketahanan yang lebih baik. Selanjutnya ada dampak negatif, yaitu memicu hilangnya plasma nutfah, dalam hal ini makhluk hidup normal, karena yang diproduksi dan dibudidayakan hanya makhluk hidup unggul saja. Lalu yang kedua, menyebabkan alergi terhadap tubuh. Gen asing yang digunakan sebagai bahan untuk membuat makanan dan minuman serta obat-obatan biasanya ada yang tidak bisa diterima oleh tubuh. Lalu yang ketiga, dampak negatifnya yaitu mengakibatkan kerusakan pada ekosistem karena kondisi normal lingkungan mengalami perubahan seperti keberadaan kapasitas BT yang mengurangi populasi ulat dan kupu-kupu. Lalu yang selanjutnya yaitu mencemari lingkungan karena air sisa produksi makanan bioteknologi seringkali dibiarkan tergenang begitu saja dalam waktu yang cukup lama. Lalu yang selanjutnya yaitu mengganggu aktivitas otak, khususnya produk minuman yang mengandung alkohol, seperti anggur, bir, air tape, dan whisky. Selanjutnya ada penanggulangan bioteknologi, yaitu yang pertama, menyediakan bak khusus sebagai penampungan dan penyaringan untuk limbah dan air limbahnya, khususnya sisa dari proses pembuatan tempe. Bak tersebut juga dibiarkan tertutup agar mudah tidak tersebar kemana-mana. Yang kedua, yaitu menyediakan bak pengumpul sebagai media untuk menampung air limbah yang sudah disaring pada bak penampungan sebelumnya. Lalu yang terakhir, memproduksi bahan pangan tidak dalam jumlah yang berlebihan. Saya kembalikan ke moderator, Fahmi. Ya, jadi kesimpulan dari materi ini adalah bioteknologi adalah pemanfaatan bahan yang ada di alam yang dipadukan dengan teknologi. Nah, bioteknologi itu bisa dipakai di berbagai sektor. Contohnya tadi adalah kesehatan, peternakan, pertanian, dan juga bahan pangan. Jadi itu saja
presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada salah-salah kata juga mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.